Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Resiko dalam Keuangan Syariah, yang diampu oleh Ibu Pranita Siska Utami, SE, MSc. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama, saya sendiri Noval Rizky Kurniawan, NPM 1901020028. Yang kedua adalah Mbak Syahdah Fajar, NPM 2001020048. Dan yang ketiga ada Sita Oktaviani, NPM 2001020052. Cakupan materi pembahasan yang akan kami bahas ada 5. Yang pertama adalah resiko dan regulasi, yang kedua kecakupan modal, yang ketiga manajemen resiko kredit, dan yang keempat ada manajemen resiko pasar, dan yang terakhir ada manajemen resiko likuiditas. Yang pertama ada resiko dan regulasi. Peraturan Bank Indonesia, manajemen resiko bank umum. Industri perbankan merupakan industri yang terkait dengan kepentingan publik. Kepercayaan publik untuk menyimpan dana di bank merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan industri perbankan. Karena peran sentral tersebut, industri perbankan merupakan industri yang paling diatur oleh berbagai regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia dan Basel Committee. Selanjutnya ada Peraturan Bank Indonesia KBPM. Peraturan Bank Indonesia nomor 11 ayat 25 PBI 2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal perubahan atas PBI nomor 5 ayat 8 PBI 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dan yang kedua, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5 ayat 21 DPNP tentang penerapan manajemen risiko yang bank umum disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13 ayat 23 DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Dan yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 15 ayat 12 PBI 2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum tanggal 12 Desember 2013. Selanjutnya ada resiko pasar. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia nomor 9 ayat 13 PBI 2007 tanggal 1 November 2007 perihal berkewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan resiko pasar. Yang kedua, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9 ayat 33 DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal pedoman penggunaan pendekatan standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan memperhitungkan risiko pasar. Dan yang ketiga, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9 ayat 31 DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal pedoman penggunaan modal internal dan perhitungan berkewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar. Dan yang terakhir ada konsultif paper Basel 2.5 yaitu Enactment the Basel II Framework and Revision to the Best to Market Risk Framework Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia 2013. Selanjutnya resiko likuiditas. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11 ayat 16 DPNP tanggal 6 Juli 2009 perihal penerapan standar manajemen risiko untuk resiko likuiditas. Dan yang kedua, konsultif paper kerangka Basel III Liquidity Coverage Ratio atau LCR Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan 2014. Selanjutnya resiko operasional. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11 ayat 3 DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal perhitungan ATMR untuk resiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar atau PID. Yang kedua, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13 ayat 28 DPNP tanggal 8 Desember 2011
perihal penerapan strategi anti-fraud bagi bank umum. Yang terakhir, manajemen risiko terkait teknologi informasi. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Ayat 15 PBI 2007 tanggal 30 November 2007 perihal penerapan manajemen risiko dan penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan lampiran. Yang kedua, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9 Ayat 30 DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Selanjutnya, kecakupan modal. Kebutuhan modal minimum untuk menentukan risiko kredit dapat ditentukan berdasarkan ketentuan regulator yang disebut dengan regulatory capital. Selain itu, modal juga dapat ditentukan oleh modal yang dibuat sendiri oleh bank yang disebut modal ekonomis dan economic capital. Regulatory capital adalah perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko sesuai formula yang ditetapkan oleh regulator. Untuk risiko kredit, kebutuhan modal minimum menutup risiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan 3 macam modal, yaitu model standar, model internal rating based foundation, dan yang terakhir model internal rating based advance. Yang pertama ada pendekatan standar. Bank mengalokasikan bobot risiko tertentu untuk setiap kategori aset on dan off balance sheet dalam menentukan aset tertimbang menurut risiko. Sebagai berikut, ATMR sama dengan jumlah exposure dikali bobot risiko. Kategori aset atau kredit atau pinjaman didasarkan pada kategori umum debitur, yaitu kategori 1 pemerintah, 2 institut publik, yang ketiga bank dan multilateral development bank, yang keempat perusahaan komersil, yang kelima perusahaan sekuritas, dan yang keenam retail, perumahan, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan internal rating based. Pendekatan IRB memperkenalkan bank menggunakan model internal untuk menghitung PD atau Profitability of Default. Salah satu komponen untuk menghitung kebutuhan modal untuk menutupi risiko kredit. Pendekatan ini diyakini mempunyai akurasi yang lebih tinggi daripada model standar dan menghasilkan perhitungan permodalan yang lebih sesuai dengan profil risiko bank. Pada metode IRB Foundation, bank menghitung sendiri probability of default-nya yang terkait dengan masing-masing debitur dengan menggunakan sistem rating internal dan regulator penyediaan input lainnya seperti loss given default atau sering disingkat LGD dan exposure of default. Yang ketiga ada IRB Advance atau Internal Rating Based Advance. Dalam pendekatan ini, bank menghitung sendiri profitability of default, exposure at default, dan loss given default. Khusus pada perhitungan profitability of default untuk consumer loan, bank harus menggunakan data historis minimal 5 tahun, sedangkan khusus untuk komersil dan corporate loan, bank wajib menggunakan data historis minimal 7 tahun. EAD untuk posisi on atau off balance sheet didefinisikan sebagai perakiraan gross exposure fasilitas ketika obligor default. Bank harus memiliki estimasi LGD untuk setiap exposure perusahaan, pemerintah, dan bank. Bank yang menggunakan IRB Advance dipersyaratkan untuk mengukur jangka waktu efektif untuk tiap hasil. Selanjutnya, manajemen risiko. Yang pertama ada pengertian risiko kredit, yang kedua jenis risiko kredit, yang ketiga tujuan manajemen risiko kredit, dan yang keempat macam-macam risiko kredit, yang kelima penyebab kredit macet, dan yang keenam penetapan manajemen risiko kredit yang akan dijelaskan berikut.
Yang pertama ada pengertian resiko kredit. Peraturan OJK 2016, resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang member memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sedangkan sumber resiko kredit dapat bersumber dari pemberian kredit atau penyaluran kredit. Yang kedua ada jenis resiko kredit, terbagi menjadi 3 menurut tujuan penggunaannya, menurut jangka waktunya, menurut jaminannya. Jenis risiko kredit menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, kredit konsumtif. Digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Yang kedua, kredit produktif. Digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun kepemilikan. Faedah kepemilikan. Kredit dilakukan untuk investasi ruko yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak milik. Faedah bentuk. Toko perabot mengubah material kayu jadi perabot bermutu. Faedah tempat. Toko bangunan menjual batu bata dengan harga lebih tinggi dibandingkan tempat produksi. Faedah waktu. Kredit produktif dalam bentuk modal kerja membuat nasabah dapat memperoleh manfaat karena didapatkannya kredit. Menurut jangka waktunya, yang pertama kredit jangka pendek, berjangka waktu maksimal 1 tahun, cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Yang kedua kredit jangka menengah, berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, contohnya pembelian mesin ringan. Yang ketiga kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari 3 tahun, dan contohnya adalah kredit pemilikan rumah. Menurut jaminannya, kredit tidak memakai jaminan atau unsecured loan, kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja. Dan yang kedua, kredit memakai jaminan atau secured loan, yaitu kredit dengan jaminan kebendaan. Tujuan manajemen risiko kredit. Tujuan utama dari manajemen risiko yaitu memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Macam-macam risiko kredit. Yang pertama, risiko konsentrasi kredit, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak, industri, sektor, atau area geografis yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan lembaga keuangan memberikan kredit. Yang kedua, risiko akibat kegagalan pihak lawan, yaitu risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik transaksi yang menimbulkan risiko ini adalah yang pertama, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau pasar. Yang kedua, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi pergerakan variabel pasar tertentu. Yang ketiga, transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan. Dan yang keempat, karakteristik risiko bersifat bilateral. Yang ketiga, risiko akibat kegagalan statement, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Yang keempat, country risk, yaitu risiko yang timbul akibat dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, dan kebijakan suatu negara. Risiko country risk terdiri dari yang pertama sovereign risk, transfer risk, dan yang ketiga macroeconomic risk. Penyebab kredit macet. Faktor internal terdiri atas adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit, lalu kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit, kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan, tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabah debiturnya, dan adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pengelola perkreditan.
Faktor eksternal terdiri atas kegiatan perekonomian makro atau kegiatan politik atau kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan. Adanya itikat baik nasabah yang diragukan. Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya di bidang perkreditan. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat, serta adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit. Dari aspek kualitatif, yaitu siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit menurun. Tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok, intervensi debitur pada KAP dalam penyusunan financial statement, reputasi shareholder tidak bagus. Shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Aspek kuantitatif, arus terlalu optimis, saat streaming penggunaan kredit, harga jual produk debitur tidak kompetitif, terlalu ekspansif, markup harga biaya proyek, realisasi penjualan lebih rendah dibanding target. Penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko operasional. Tahapan yang pertama, aplikasi kredit. Proses yang salah adalah kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. Tahapan yang kedua, analisis kredit. Analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, serta risiko kredit tidak dimitigasi. Lalu tahapan yang ketiga, pencairan kredit. Proses yang salah, dokumentasi kredit cacat hukum, pencairan tanpa persetujuan otoritas. Tahapan yang keempat, pemantauan kredit. Proses yang salah, covenant kredit tidak dipantau dengan baik, jaminan belum diasuransikan, dan kunjungan rutin tidak dilakukan. Penerapan manajemen risiko kredit mencakup yang pertama pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris, yang kedua kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit, yang ketiga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta yang keempat sistem pengendalian internal. Penerapan yang pertama adalah pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. Kewenangan dan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari yang pertama, direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang kedua, direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain dengan memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan terkait risiko kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah. Dan yang ketiga, Dewan Komisaris memantau penyediaan dana, termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait. Kecukupan sumber daya manusia untuk risiko kredit. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia atau relationship officer, account officer, analisis kredit yang cukup, disertai kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Lalu, organisasi manajemen risiko kredit. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, terdapat beberapa unit terkait sebagai berikut. Yang pertama, unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pembelian kredit. Yang kedua, unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah. Dan yang ketiga, unit manajemen risiko, khususnya yang menilai dan memantau risiko kredit. Penerapan yang kedua adalah kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko kredit harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas arah penyediaan dana yang dilakukan.
antara lain berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, wilayah geografis, mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar. Strategi manajemen risiko kredit harus sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menjaga kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha. Lalu yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kredit sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan agar bisa menyerap eksposur risiko yang timbul. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dalam kebijakan risiko kredit, perlu diterapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan kredit yang sehat, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian risiko konsentrasi kredit. Dan yang keempat, limit. Limit untuk risiko kredit digunakan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern maupun ekstern. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko kredit. Analisis kredit. Yang pertama ada pendekatan 5C. Karakter, yaitu menilai moral, watak, atau sifat-sifat positif kooperatif, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagai manusia, dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, capacity atau kapasitas. Menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Yang ketiga, capital atau modal, yaitu menilai besar modal yang dimiliki. Yang keempat, condition atau kondisi, yaitu menilai kondisi ekonomi, menilai prospek bisnis dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Dan yang kelima, collateral atau jaminan, yaitu menilai ketersediaan agunan, melihat sejauh mana jaminan menutup risiko kredit yang akan timbul. Yang kedua, analisis generik. Banker Association for Risk Management memberikan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan persetujuan kredit. Antara lain yang pertama, tujuan kredit dan sumber pembayaran. Hal yang kedua, profil risiko debitur terdiri atas kerja historis industri di mana debitur menjalankan usaha. Yang ketiga, kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi. Yang keempat, analisis pemasaran dan aspek teknis dasar menentukan asumsi proyeksi keuangan. Yang kelima, analisis keuangan, termasuk analisis rasio dan analisis kemampuan untuk membayar berdasarkan proyeksi arus kas. Dan yang keenam, aspek legal dan agunan untuk menentukan persyaratan kredit. Yang ketiga, analisis kinerja keuangan historis. Analisa rasio keuangan, yaitu analisa yang terdiri atas rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang kedua, analisa vertikal. Analisis laporan keuangan dalam satu periode tertentu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisa horizontal. Analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan untuk dua periode guna mengetahui tren dari waktu ke waktu. Pengukuran risiko kredit. Pendekatan terstandarisasi. Peringkat kredit ditetapkan oleh lembaga pemeringkat eksternal yang diakui oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan. Bank dapat menggunakan peringkat yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat dimaksud untuk menetapkan bobot risiko untuk kecukupan modal. Penggunaan teknik mitigasi risiko kredit atau MRK, agunan ketentuan OJK tahun 2016 telah mengakui perhitungan ATMR risiko kredit pendekatan terstandarisasi di mana lembaga keuangan seperti bank dapat mengakui keberadaan agunan sebagai teknik MRK. Pendekatan MRK agunan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan sederhana, digunakan untuk eksposur aset dalam neraca serta kewajiban komitmen dan kontingensi dalam rekening administratif. Yang kedua, pendekatan komprehensif, digunakan untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, antara lain derivatif over the counter, baik posisi trading book maupun banking book.
Lalu pendekatan internal rating. Lembaga keuangan yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan ini harus melakukan update data secara berkala. Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah sebagai berikut. Pertama, prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal harus dibakukan dan didokumentasikan. Yang kedua, sistem pemeringkatan internal harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari risiko kredit. Yang ketiga, sistem pemeringkatan internal harus dievaluasi secara berkala oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan pemeringkatan internal. Pendekatan internal rating based terbagi menjadi dua, yaitu Foundation Internal Rating Based atau FIRB dan Advanced Internal Rating Based atau AIRB. Pengukuran risiko kredit dengan kegagalan pihak lawan. Untuk mengukur risiko kredit dengan kegagalan pihak lawan, seperti transaksi derivatif over the counter, bank harus menggunakan nilai pasar yang dilakukan secara berkala. Pengukuran risiko kredit ini harus mencakup pemantauan secara harian dan pemantauan menggunakan lini kredit intrahari. Salah satu unsur dari sistem pemantauan limit yang kuat yaitu dengan pengukuran dan pemantauan eksposur tertinggi atau Potential Future Exposure atau PFE pada tingkat kepercayaan dipilih oleh lembaga keuangan, baik pada tingkat portofolio maupun tingkat counterparty. Yang ketiga, pemantauan risiko kredit. Pemantauan kredit yang efisien dan efektif memungkinkan untuk yang pertama, memahami eksposur risiko kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi kredit. Yang kedua, memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan. Yang ketiga, memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi lainnya. Yang keempat, menilai kecukupan agunan secara berkala dibandingkan dengan kewajiban debitur atau transaksi pihak lawan. Yang kelima, mengidentifikasi permasalahan secara tepat. Yang keenam, menangani dengan cepat kredit bermasalah. Yang ketujuh, mengidentifikasi tingkat risiko kredit secara keseluruhan maupun per jenis aset tertentu. Yang kedelapan, memantau kepatuhan terhadap limit dan ketentuan lainnya terkait penyediaan dana, termasuk limit risiko konsentrasi kredit. Dan yang kesembilan, pengecualian uang diambil terhadap penyediaan dan tertentu. Yang keempat, pengendalian risiko kredit. A. Mitigasi kredit. Mitigasi risiko kredit adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit. Yang B. Manajemen portofolio kredit. Manajemen portofolio kredit adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Yang C. Agunan. Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau benda tidak berwujud yang diserahkan debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada lembaga keuangan sebagai second way out guna menjamin pelunasan kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati dalam akad. Yang D. Pengawasan arus kas. Dengan melakukan pemantauan arus kas, risiko kredit dapat diturunkan dengan menjaga exposure at default atau EAD dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi. Yang E. Manajemen pemulihan. Banyak pakar menyatakan bahwa pengelolaan kredit macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, lembaga keuangan banyak yang membentuk bagian khusus untuk menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. Baik, saya Sita Oktaviani, NPM 20.0052. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi yang sebelumnya. Di sini saya menjelaskan terkait sistem informasi manajemen risiko kredit. Nah, sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit ini harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, serta dapat diandalkan mengenai jumlah eksposur dari kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi, portofolio kredit, serta laporan pengecualian limit risiko kredit supaya dapat digunakan oleh direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko konsentrasi kredit.
Nah, untuk proses yang terakhir yaitu ada sistem pengendalian internal. Nah, audit internal atas proses kredit dana telah sejalan secara periodik, antara lain mencakup identifikasi, yaitu yang pertama, kesesuaian aktivitas penyediaan dana telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu kualitas kredit individual dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada direksi, dan yang terakhir yaitu terdapat kelemahan dalam proses manajemen risiko untuk risiko kredit, kebijakan, dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan prosedur dan limit. Untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait manajemen risiko pasar. Nah, yang pertama sebelum kita memasuki materi lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu risiko pasar. Jadi, risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan harga secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Nah, risiko pasar ini terdiri dari dua, yaitu ada risiko spesifik dan ada risiko umum. Risiko spesifik adalah risiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atas penerbitnya. Misalnya yaitu turunnya harga obligasi akibat memburuknya peringkat kredit penerbit. Lalu yang kedua yaitu ada risiko umum, yaitu risiko yang timbul akibat pergerakan harga yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Nah, misalnya yaitu turunnya harga Bank Indonesia Rate atau BI Rate akan mengakibatkan turunnya suku bunga pasar sehingga akan berpengaruh terhadap nilai seluruh instrumen yang terkait dengan suku bunga tersebut. Nah, risiko pasar umum sendiri ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada risiko suku bunga, yang kedua ada risiko posisi ekuitas, yang ketiga ada risiko nilai tukar, dan yang terakhir ada risiko posisi komoditas. Nah, untuk risiko suku bunga, nilai tukar, dan posisi komoditas dapat berasal baik dari posisi trading book ataupun posisi banking book. Sedangkan untuk risiko ekuitas ini berasal dari posisi trading book. Nah, risiko ekuitas ini adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Lalu, risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Nah, lalu untuk risiko nilai tukar sendiri adalah risiko akibat perubahan nilai trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada risiko komoditas, adalah risiko akibat dari perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen risiko pasar. Nah, tujuan dari manajemen risiko pasar ini adalah untuk meminimalkan atau meminimalisir kemungkinan dampak negatif akan perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan perusahaan. Nah, dengan ini perusahaan diharapkan akan mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil oleh perusahaan tersebut berada dalam batas yang dapat ditoleransi perusahaan, dan perusahaan memiliki modal yang cukup untuk menutupi resiko pasar yang ada. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait sumber dan risiko pasar. Nah, berikut ini disampaikan beberapa sumber risiko pasar, yaitu ada strategi dan kebijakan bisnis perusahaan, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book, dan volume dan komposisi portofolio. Yang pertama yaitu ada strategi dan kebijakan bisnis. Nah, untuk strateginya itu ada strategi trading. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trading, yaitu seperti karakteristik dari trading perusahaan. Yang kedua ada posisi pasar keuangan dalam industri, yang ketiga kompleksitas produk, yang keempat karakteristik nasabah. Nah, aktivitas trading pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3 karakteristik, yaitu ada property trading, market making, dan brokering, yang mana ketiganya memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Sumber risiko yang kedua yaitu ada kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Nah, terdapat 2 parameter yang digunakan dalam melihat faktor ini, yaitu yang pertama ada exposure interest rate in banking book atau IRRBB berdasarkan gap report, perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Yang kedua yaitu ada unrealized loss, surat berharga dibandingkan dengan modal.
Nah, yang selanjutnya itu terkait penerapan manajemen risiko pasar. Nah, untuk penerapan manajemen risiko ini mencakup yaitu yang pertama ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, yang kedua ada kebijakan prosedur dan penetapan limit, yang ketiga ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar, dan yang terakhir ada sistem pengendalian internal. Untuk poin yang pertama yaitu ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu yang pertama ada kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta Direksi. Nah, jadi tanggung jawab ini itu termasuk memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko pasar, kecukupan sistem untuk mengukur risiko pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan risiko, pengendalian internal yang efektif, serta sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, serta tepat waktu. Yang kedua yaitu ada sumber daya manusia, jadi kualitas pegawai pelaksana aktivitas yang terkait risiko pasar ini harus memadai. Yang ketiga yaitu ada organisasi manajemen risiko pasar. Nah, untuk penetapan struktur organisasi, perangkat, serta kelengkapan unit atau fungsi, itu harus disesuaikan dengan karakteristik serta kompleksitas dari kegiatan usaha perusahaan itu sendiri. Nah, dalam rangka melengkapi komite manajemen risiko, khususnya terkait pengelolaan risiko pasar, perusahaan ini dapat memiliki sebuah komitmen manajemen aset dan kewajiban atau Asset and Liabilities Management Committee atau yang disingkat dengan ALCO, yang dapat juga untuk melakukan pengelolaan likuiditas perusahaan itu sendiri. Untuk poin yang selanjutnya atau poin ketiga yaitu ada kebijakan, prosedur, serta penetapan limit. Nah, kebijakan dan prosedur ini harus memuat dengan jelas yaitu yang pertama, kriteria instrumen keuangan yang dapat ditetapkan sebagai trading book dan banking book serta mekanisme untuk memastikan bahwa kriteria tersebut ditetapkan secara konsisten. Yang kedua yaitu tujuan memiliki posisi trading book dan banking book. Yang ketiga, kebijakan dalam pengelolaan portofolio trading book dan banking book. Yang keempat, penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam trading book dengan menggunakan nilai wajar serta harian berdasarkan harga pasar atau model teknik penilaian. Yang kelima yaitu ada metode pengukuran risiko pasar yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri, baik untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik ataupun secara kecukupan modal. Yang keenam yaitu ada penetapan pihak yang independen untuk melakukan pengajian serta validasi model pengukuran risiko dan model penetapan harga secara berkala. Dan yang ketujuh yaitu mekanisme penetapan atau pendokumentasian setiap strategi perdagangan atau posisi dari trading book. Untuk yang ketiga yaitu ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko pasar. Nah, perusahaan ini harus memiliki sebuah proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan yang meliputi nilai tukar, ekuitas, serta komoditas. Yang kedua ada pengukuran risiko pasar. Nah, perusahaan ini harus memiliki sebuah sistem atau model pengukuran risiko pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait risiko pasar, baik pada kondisi normal ataupun dalam tekanan. Yang selanjutnya itu ada pemantauan risiko pasar. Nah, perusahaan ini harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan dari limit yang ada. Nah, yang selanjutnya itu ada pengendalian risiko pasar. Manajemen ini harus melakukan langkah-langkah dalam rangka pengendalian risiko, termasuk mencegah terjadinya kerugian dari risiko pasar yang lebih besar. Nah, tanggung jawab unit pelaksana dalam rangka pengendalian risiko pasar antara lain yaitu meliputi rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen. Dan yang kedua itu ada pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi dan kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang telah berlaku. Yang selanjutnya yaitu ada pengendalian risiko suku bunga. Nah, salah satu teknik pengendalian risiko suku bunga adalah menentukan ekspektasi perubahan suku bunga dalam periode yang ditentukan, menganalisis kesenjangan pada struktur laporan posisi keuangan dan laba rugi perusahaan, serta hedging. Hedging adalah sebuah proses melakukan suatu transaksi yang bertujuan untuk mengurangi sebuah resiko. Yang selanjutnya yaitu ada sistem informasi manajemen risiko pasar. Nah, sistem informasi manajemen risiko pasar ini setidaknya harus dapat menghitung eksposur risiko dan memantau perubahan faktor pasar, yaitu seperti nilai tukar, harga ekuitas, harga komoditas secara harian berbasis real time.
Nah, lalu untuk penerapan manajemen risiko pasar yang terakhir yaitu ada sistem pengendalian internal. Nah, dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk risiko pasar, perusahaan ini harus menambahkan beberapa penerapan dalam aspek pengendalian internalnya, yaitu yang pertama, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa sebuah transaksi dan proses terkait dengan market risk taking dilakukan dengan mengacu pada kebijakan prosedur limit yang telah ditetapkan. Yang kedua, penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Yang keempat yaitu fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil resiko atau fungsi unit yang melakukan validasi model independen dari yang melakukan pengembangan model pengukuran risiko pasar. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu terkait manajemen risiko likuiditas. Jadi, risiko likuiditas ini merupakan risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, ketidakmampuan mendapatkan sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset, termasuk aset likuid dan atau ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar perusahaan, dan pinjaman yang diterima. Yang selanjutnya itu terkait sumber risiko likuiditas. Nah, untuk sumber risiko likuiditas ini dapat dilihat pada buku, yaitu pada tabel 12 strip 1, yaitu ada 4 sumber, yaitu yang pertama ada komposisi dari aset utang dan transaksi rekening administratif, yang kedua ada konsentrasi dari aset dan hutang, yang ketiga ada ketentuan pada kebutuhan pendanaan, dan yang terakhir yaitu ada akses terhadap sumber pendanaan. Nah, lalu untuk parameter atau indikator dari masing-masing sumber bisa dilihat seperti yang tertera pada tabel. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait tujuan utama manajemen risiko likuiditas. Nah, tujuan utama dari manajemen risiko likuiditas ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Nah, secara spesifik dapat dijelaskan pada poin-poin yang tertera, yaitu yang pertama, memelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu mampu memenuhi utang perusahaan yang jatuh tempo. Yang kedua yaitu memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset perusahaan. Yang ketiga yaitu menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perusahaan tersebut. Nah, untuk klasifikasi risiko likuiditas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada likuiditas endogen dan ada likuiditas eksogen. Nah, kalau likuiditas endogen ini merupakan likuiditas yang melekat pada setiap jenis aset perusahaan itu sendiri. Nah, aset perusahaan ini memiliki dua bentuk likuiditas endogen, yaitu yang pertama ada likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menjual aset itu di pasar yang likuid secara tepat. Untuk yang kedua itu ada likuiditas yang berkaitan dengan karakteristik likuiditas setiap aset tersebut. Yang kedua yaitu ada likuiditas eksogen. Likuiditas eksogen adalah likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur utang perusahaan. Nah, perusahaan dengan struktur utang yang bertumpu pada dana jangka pendek akan menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan struktur utang yang seimbang antara dana jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang selanjutnya itu penerapan manajemen risiko likuiditas. Nah, untuk penerapannya di sini itu setidaknya mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, yang kedua kebijakan prosedur serta penetapan limit, yang ketiga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan yang terakhir yaitu ada sistem pengendalian internal. Nah, untuk pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ini mencakup yang pertama kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta Direksi, di mana Dewan Komisaris serta Direksi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, serta profil dari risiko likuiditas perusahaan itu sendiri.
Yang kedua yaitu ada sumber daya manusia, yaitu di mana direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi atau unit bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai antara lain pada ALCO, Treasury, dan Dealing Room. Yang ketiga yaitu organisasi manajemen risiko likuiditas, yaitu perusahaan dapat membentuk komite pengelolaan likuiditas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas perusahaan, antara lain seperti Asset Liability Committee atau ALCO. Untuk yang ketiga yaitu ada kebijakan, prosedur, serta penetapan limit. Nah, dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, serta penetapan limit untuk risiko likuiditas ini, perusahaan perlu menambahkan beberapa penerapan, yaitu seperti yang pertama, strategi manajemen risiko, yaitu perusahaan harus menerapkan sebuah strategi bisnis yang secara keseluruhan dan disusun untuk mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi dan industri organisasi bank, termasuk kecukupan SDM dan kondisi keuangan bank, serta untuk bauran dan diversifikasi portofolio perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Nah, tingkat risiko yang akan diambil perusahaan ini tercermin dari komposisi aset dan utang serta strategi gapping yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakan terkait manajemen risiko likuiditas ini termasuk penetapan strategi dan limit manajemen risiko yang harus sejalan dan sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis serta tingkat risiko yang akan diambil. Nah, kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk risiko likuiditas ini harus memuat beberapa hal, yaitu yang pertama, organisasi manajemen risiko untuk risiko likuiditas ini termasuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit atau fungsi yang terlibat, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, ALCO, Treasury, dan Dealing Room. Yang kedua yaitu kebijakan mengenai ALCO, yaitu termasuk keanggotaan, kualifikasi anggota, tugas dan tanggung jawab, serta frekuensi pertemuan. Yang ketiga yaitu ada kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas yang setidaknya meliputi komposisi aset dan utang, tingkat aset likuid yang harus dipelihara perusahaan, penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasi sebagai aset likuid berkualitas tinggi, diversifikasi aset atau stabilitas sumber pendanaan, manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan, yaitu menurut pasar. Nah, lalu untuk alat pengukuran yang keempat itu adalah stress testing, yaitu pengujian terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario stres secara spesifik pada perusahaan maupun stres pada pasar. Untuk poin yang selanjutnya yaitu terkait pemantauan dari risiko likuiditas. Nah, pemantauan yang dilakukan perusahaan ini harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas dari perusahaan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu ada pengendalian risiko likuiditas. Nah, pengendalian ini dapat melalui beberapa strategi seperti strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, serta risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan serta rencana pendanaan darurat. Untuk yang pertama yaitu ada pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, yaitu pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian ini bertujuan untuk memenuhi utang setiap saat sepanjang hari atau intrahari secara tepat waktu, baik pada kondisi normal ataupun kondisi krisis, dengan memprioritaskan utang yang kritis. Untuk yang kedua yaitu pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup. Nah, di dalam pengelolaannya maka perusahaan itu harus memperhitungkan dan menganalisis yang pertama yaitu kebutuhan pendanaan perusahaan dalam sekelompok usaha perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi likuiditas perusahaan. Yang kedua yaitu ada kendala atau hambatan untuk mengakses likuiditas intragrup. Yang selanjutnya ada pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi. Nah, perusahaan ini harus memiliki aset likuid yang berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan portofolio atau profil resiko likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas intrahari, jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Nah, yang terakhir yaitu ada rencana pendanaan darurat. Nah, perusahaan ini harus memiliki rencana pendanaan darurat untuk menangani permasalahan likuiditas dalam berbagai kondisi krisis yang disesuaikan dengan tingkat profil risiko, hasil stress test, kompleksitas usaha, cakupan bisnis, serta struktur organisasi, serta peran perusahaan dalam sistem keuangan. Yang selanjutnya yaitu perusahaan harus memiliki sistem informasi manajemen risiko likuiditas.
Nah, hal ini berguna untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam sebuah kondisi normal ataupun kondisi krisis yang secara lengkap, akurat, terkini, utuh, serta berkesinambungan. Nah, sistem informasi manajemen ini harus menyediakan informasi yaitu terkait arus kas dan profil maturitas dari aset, utang, serta rekening administratif. Yang kedua itu ada kepatuhan terhadap kebijakan strategi, prosedur manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk limit dan risiko likuiditas. Yang ketiga yaitu ada laporan profil risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu. Untuk keperluan stress testing. Nah, yang kelima itu informasi lain yang terkait dengan resiko likuiditas seperti posisi dan valuasi portofolio aset likuid berkualitas tinggi, konsentrasi sumber pendanaan aset dan utang, serta tagihan dan utang pada rekening administratif yang bersifat tidak stabil. Nah, yang terakhir itu terkait sistem pengendalian internalnya. Nah, dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk risiko likuiditas, perusahaan itu perlu menambahkan penerapan beberapa hal tiap aspek ke sistem pengendalian internalnya, yaitu yang pertama, perusahaan harus menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal atau SKI atau oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR. Yang kedua yaitu pengendalian internal terhadap proses penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang dilakukan SKAI. Yaitu yang mencakup yang pertama ada kecukupan tata kelola risiko likuiditas, yang kedua kecukupan kerangka manajemen risiko likuiditas, yang ketiga yaitu kecukupan limit risiko likuiditas, dan yang terakhir itu ada kecukupan proses dan sistem manajemen risiko serta sumber daya manusia pada fungsi atau urut yang menerapkan manajemen risiko likuiditas. Yang selanjutnya itu ada kajian ulang independen yang dilakukan oleh SKMR. Yang terakhir yaitu ada kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian internal dan kaji ulang independen harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf, semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.